Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam. Salam. Oke, kakak-kakak semuanya, kawalan, Kak Teddy. Sore hari ini kita bincang-bincang santai aja sambil menunggu menjelang berbuka puasa bersama kawalan dan saya, Kak Kris. Mungkin teman-teman nanti akan menyusul karena ini saya tidak pakai paspor untuk masuk ke Zoom ini, jadi langsung otomatis seperti itu. Oke, kawalan, Kak Teddy. Siap. Ya, Siap. hari ini sore ini kita bicara pramuka. Kemarin saya berdiskusi dengan kawalan kita harus ngobrol nih masalah seputar pramuka, masalah-masalahnya. Apa nih masalahnya? Oh, kita coba ya inventarisin dulu mungkin masalah pembinanya gitu kan, atau di sekolahnya. Tadi Kak Teddy sudah sedikit di awal bicara tentang pembina honor dan sebagainya. Nah, mungkin nanti kita bagi bicaranya Kak Teddy dan kawalan gitu kan, kita kasih waktu. Nah, sekarang ada apa sih dengan pramuka gitu kan? Pramuka itu sebenarnya sukarela atau wajib atau dipaksakan? Dipaksa pramuka atau sukarela? Tapi kan kita tahu bahwa pramuka itu kan sukarela untuk anggotanya. Ya, Gitu kan? betul. Nah, tapi kalau di SD tadi mulai mereka sudah lancar pramuka, artinya tidak ada kendala. Mungkin kendalanya di pembinanya yang sering turnover ya, gonta-ganti. Di SMP juga gitu kan. Nah, apalagi di SMA. Di SMA itu sudah mulai bosen ya mereka pramuka. Apakah kurikulumnya yang jadul, ya kan? Tepok-tepok tangan aja, nyanyi-nyanyi aja gitu kan, atau pembinanya yang kurang berkembang gitu kan, atau memang sekolahnya yang tidak mendukung ya dalam hal ini masalah honornya dan sebagainya gitu. Menurut kawalan gimana kawalan? Silakan kawalan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar kan kayak? Dengar. Ya, siap. Jelas. Siap. Oke, baik ya. Memang kalau saya lihat gitu ya dari perkembangan pramuka dulu dengan sekarang gitu kan, memang itu hampir sama kendalanya gitu loh. Terutama sebenarnya itu lahir dari pembina sendiri yang tidak kreatif gitu loh ya, yang tidak kreatif, tidak ada inovasi dalam kegiatan itu gitu loh ya kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga tadi rasa sukarela ya. Memang kalau diukur dengan duit kali ya. Itu susah dah kalau gitu dah itu. Ya. Kalau diukur susah gitu. Walaupun pada dasarnya hampir semua kita lihat itu para apa istilahnya ya, kalau misalnya yang datang ke mana membantu di sekolah itu kan ujungnya udah kalau mati udah repot dah gitu kan, susah gitu kan gitu loh. Ketika saya panggilnya orang gitu kan, sekolah ini berani bayar berapa untuk saya membina di sini gitu loh. Itu seperti itu gitu kan. Oke, baik ya kan gitu loh. Saya pernah tanya begitu kan. Ya udah kakak sekarang saya bilang saya berani bayar sekian. Saya lihat gitu kan gitu. Bla 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 segala macam. Oke. Ya tadi karena apa ya? Dan kemudian saya di Jakarta Selatan itu memang di antara itu belum tahu kalau saya itu pelatih, nggak belum tahu Kak, belum tahu gitu kan, belum tahu saya pelatih gitu kan. Oke, coba sekarang deh kakak membina gimana gitu. Ya tadi membinanya ya seperti yang zaman dulu, yang tidak berdasarkan apa ya, berdasarkan yang tidak pernah di khusus segala macam gitu. Saya bilang stop, saya bilang sampai sini dulu aja, saya bilang gitu kan. Oke gitu. Padahal sebenarnya membantu saya untuk kurang dari sibuan saya gitu kan. Sudah akhirnya saya panggil semua guru-guru gitu kan. Saya latih tuh semua guru-guru, ya alhamdulillah gitu loh, mereka mendukung dan seterusnya gitu loh, ya kan. Itu dari segi pendekatan. Memang kalau di situ ada
sekolah itu ada yang paham dengan gerak pramuka, insya Allah itu akan maju gitu loh. Jadi sebenarnya kan materi itu kan, wah, beribu-ribu ya. Iya. Ya bisa beribu gitu. Cuman kadang-kadang pembina itu kok kayaknya kita ini kehabisan bahan gitu loh. Kayaknya kita kehabisan apa gitu loh. Nah, ini yang harus kita gali, bagaimana pembina itu bisa memanfaatkan semua yang ada di situ untuk menjadi sebuah bahan latihan gitu loh, ya kan? Gitu loh. Baik di tingkat penggalang di SD, baik tingkat penggalang di SMP, ya, baik juga tingkat penegak di SMA dan SMP mungkin berlanjut dan seterusnya gitu loh. Nah, ada beberapa yang mungkin rasa jenuh ketika di SD mau ke SMP gitu kan. Nah, di SD ini kadang-kala nih pembinanya over, Kak. Over gitu. Overnya apa? Over gini. Ketika dia di SMP timbul gini, wah bosen saya di SMP, di SD udah seperti ini gitu loh. Ya kan di SD seperti ini gitu loh. Sebenarnya kan itu ada target-target yang dicapai. Di SD itu gimana supaya di SMP dia berlanjut gitu loh. Makanya kalau di kami itu paling cuma ramu saja lah, cuma ramu sudah gitu loh. Paling SD siaga ya hanya siaga yang kita mantapkan. Tapi di SD ya kan kadar pembinaannya tidak full ya, sampai dengan dia rakit sampai segala macam. Jangan. Supaya apa? Supaya nanti dia akan bertanya-tanya gitu loh. Wah, kayaknya sih kurang puas nih pramuka gitu kan. Timbul seperti itu gitu kan gitu loh. Nah, itu saya lakukan seperti itu gitu loh. Bahkan kawalan di SMP saya pramukanya kurang asik. Bisa saya gabung di pramuka? Boleh, silakan gitu. Silakan, nggak apa-apa gitu loh ya gitu. Karena saya bilang dari tadi, ketika kita bicara tentang latihan gitu kan, itu bukan kita yang merencanakan, tapi anak-anak yang menentukan gitu loh. Kak, begini gitu. Jadi karena dia yang menentukan, dia sendiri yang merasakan kan. Kak, kayaknya kurang enak, Kak. Kan kamu sendiri yang membuat acara ini, bukan Paulan. Tapi tetap kita masukkan kita masukkan kurikulumnya tuh. Kurikulum SKO yang kita masukkan, kurikulum SKK yang kita masukkan, termasuk kurikulum SPG yang kita masukkan juga gitu loh. Jadi semuanya masuk di situ gitu loh. Ya kan? Tentunya aspirasinya itu muncul dari anak-anak itu. Ya. Sehingga dia tidak merasa merasa memiliki. Ini kita milih saya loh gitu loh. Tapi tetap ada sendi-sendi yang kita masukkan di kurikulum itu. Oh ini. Dan secara tidak langsung, ya kan, poin-poin bukti-bukti SKO masuk ke situ. Nih, kamu sudah melakukan ini nih. Kawan tanda tangan ya, gitu loh. Ini apa nih Kak? Ini SKO kamu gitu loh. Nah itu dalam pelatihan seperti itu. Jadi kadang-kadang dia di SD aja, Kak, gimana kita with game nih Kak? Oke silakan, kemana? Kemana Kak? Naik kereta api, jalan kemana, atau naik busway gitu kan, macamnya itu lebih menarik gitu loh. Cuman tentunya sesuai dengan perkembangan anak itu gitu loh. Nah kadang-kadang kan pembina itu tidak paham, yang kan ada dua tuh, ada tekpram, ada ketpram. Ya betul. Nah pembina itu lebih ngarah ke ketpram, semampu macam, tapi tekpramnya, cara membinanya itu yang kadang-kala tidak paham tuh. Jadi seperti ini gitu kan. Kan tekpram itu apa? Cara membina kita, bagaimana cara bina untuk tingkat penggalang, tingkat penegak, tingkat pandega, itu bagaimana cara membinanya. Tentunya kan ada psikologi, nah itu perlu belajar lagi gitu loh. Nah sehingga akhirnya ketika SMP bosen lah dia, ya bosen. Ketika di SMP ke penegak bosen lah, gitu loh, ya kan? Wah begini terus gitu loh. Padahal kan pola pikir dia SMA tidak mengarah ke lagi. Itu barangkali ya kemudian yang sering terjadi kita alami seperti itu. Ya. Oke lanjut, nanti sambil nyambung. Oke, saya menarik tuh kawalan tadi ya. Jadi di SD, kawalan di SD gitu. Di ini. Memang kebanyakan teman kawan-kawan kita nih karena memang sudah ahli, tapi dia di SD habislah tuh
ya dihabisin sampai ke pramuka terap gitu kan. Nah, jadi gaya membinanya tadi tek pramnya tuh kurang di ini. Jadi pada saat dia masuk SMP, nah ini bagiannya Kak Teddy nanti nih. Pada saat masuk SMP dia sudah mulai gue udah pernah beginian gitu kan, habis gitu. Betul nggak Kak Teddy? Silakan kalau Kak Teddy gimana kalau di SMP ini kan ya tadi ya awalan sudah menjelaskan gitu. Mulai pembinanya Ya, yang mungkin kurang berkembang gitu kan, atau perannya yang tidak dijalankan, lebih banyak ke keterampilannya bla 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 gitu kan. Saya ada kawan kita juga di SD gitu, masih SD kelas 5 lah gitu kan, itu sudah canggih gitu kan, sudah pemikirannya sudah penggalang SMP gitu, benar kan ini kan. Ya. betul. Jadi kalau saya rangkum masalah pramuka itu ada beberapa hal. Yang pertama tentang sumber daya ya. Sumber daya dari pelatihnya nih. Bisa dari sumber daya juga banyak nih. Bisa disebut kurang, ya kan? Bisa disebut over tadi, mau maju nggak bisa, mau mundur nggak bisa tuh pelatih. Mau maju dengan program yang kekinian kadang-kadang terbentur dengan teknologi anak gitu ya, serba salah. Mau maju dihambat oleh orang-orang tertentu di kepengurusan. Jadi pertama adalah sumber daya kita. Yang kedua tentang apa namanya, pola pikir anaknya sudah beda SD, SMP dan SMA ya. Itu yang kedua. Ketiga tentang keuangan. Ya. Keuangan juga bisa banyak nih, pelatihnya kah atau anaknya kah ya. Dan yang keempat dan terakhir adalah peraturan-peraturan pramuka kita yang tidak berkembang menurut saya, tidak mengikuti zaman ya. Seperti tadi siaga, dia udah ramu di siaga, udah rakit mungkin atau terap mungkin, masuk SMP diulang lagi. Capek gue katanya kan begitu, diulang lagi, pelantikan lagi baru ya kan. SMP masuk kelas 7 pelantikan baru. Nah, gue udah terap gitu SD kan begitu, kayak begitu. Iya. Nah, kalau di SMP saya udah kendalanya begini. Pas kita bagikan istilahnya apa, pengenalan tentang kepramukaan, mereka lebih mencari sesuatu yang belum pernah dia terima. Kalau di SD mungkin tidak ada ekskur banyak. Ya, paling pramuka, seni budaya gitu ya. Tapi pas ketemu di SMP, dia ketemu tuh Pak dengan namanya Paskibra, PMR, ya kan, dan lain-lainnya. Wah, ini gue belum pernah nih, gitu. Yang beda sesuatu, gue nyoba lah, gitu. Nyoba, kasihkan, lupa. Udah akhirnya pramuka ditinggalkan karena tadi benar bosan. SD gue udah ajarin tali temali, semapur, morse, malah saya pernah lomba, kita ngadain lomba, SD tuh semapurnya udah jual lu. Udah merem istilahnya semapurnya. Dia SMP diajarin lagi A, B, C, D. Betul gak Kak Tris? Jadi dia kawalan gitu ya. Jadi dia SD tuh udah terap, wah semapurnya udah tutup mata, morse udah apalah, udah telinganya udah tajam gitu untuk morse. Pas dia masuk SMP, pembinanya salah. Diulang. Ya kan? A begini, B begini, tuh anak tinggal diem aja. Nah, ini sih gue udah khatam nih begini kan begitu. Nah, itu membuat anak menjadi jenuh. Itu salah satu. Tapi kesulitan juga pembinanya. Kalau kita mau kasih yang lebih maju, nanti kendalanya ada tuh. Nggak match tuh sama anak. Anak nggak terima. Wah, kita mau adain pendidikan yang kekinian lah supaya nggak bosen. Anak nggak punya teknologi. Nah, serba salah tuh si pendidiknya itu. Ya kan? Soal keuangan juga, kita tahu bahwa rata-rata pelatih sekarang mata pencahariannya yaitu pelatih ekskur doang, ya kan? Mata pencaharian itu, dia mau berkembang nggak ada biaya juga, kursus mahal, ya kan? Kursus mahal, belum lagi harus bikin ini, bikin itu, bikin ini, syaratnya udah pecah pikiran dia tuh. Itu salah satu yang menghambat kemajuan si pelatih ya. Karena saya alami nih, pembina nih, saya alami nih.
Saya udah nawarin teman-teman pembina yang belum KMD, yang belum pernah kursus, saya tawarin. Saya ajak. Kendalanya di mana? Bayar 500.000, Kak. Ya. Saya duit dari mana 500? Oke, terus dia izinnya lagi. Kalau dia PNS sulit, Kak. Ya, betul. Nggak dikasih tuh sama kepala sekolah. Nggak dikasih sama kepala sekolah, nggak dapat izin. Kalau dia PNS. Kalau dia bukan PNS, lari ke biaya. Setelah KMD selesai, katakan KMD mampu, dia selesai. Dia masuk KML, berbiaya lagi. Ya kan? Belum harus bikin narkarya begini syarat-syarat. Itu yang membuat mereka mundur gitu istilahnya. Entah udahlah. Toh gue di gugus depan udah nyaman, dibayar, ngelatih nggak masalah. Buat dia nggak masalah, tapi buat anak kan masalah. Yang dilatih ini aja nih. Gitu Kak Tris. Jadi memang sekarang perlu sekali satu sumber dayanya dibenahi. Artinya para pembina ini kita kursuskan, kita beri ilmu cara membina tadi yang kawalan bilang, tekniknya, teknik membinanya kita perbaiki gitu kan. Nah, selain itu kita juga harus punya apa ya? Pembina itu punya khayal tinggi. Wah, ini kalau semapur pakai tangan begini bendera udah biasa. Gimana semapur pakai apa ya? Pakai lampu mungkin, pakai apa gitu. Pokoknya punya halusinasi yang tinggi seorang pembina itu. Seperti itu Kak Tris. Jadi memang kesulitannya adalah pertama sumber dayanya. Kedua adalah anaknya nih nggak ada yang mau karena pola pikirnya udah berbeda. Ya, kalau SMA ngapain lu ngatur-ngatur gue masuk pramuka, suka-suka gue kan gitu. Kalau SD nggak mau dia harus ikut, nggak bisa nolak. SMP masih bisa nolak, SMA lebih nolak lagi begitu. Itu masalah anggota. Yang ketiga keuangan, sama keempat peraturan kepramukaannya ini nggak berkembang menurut saya, nggak mengikuti zaman. Jadi peraturan yang lama tuh udah nggak sesuai kalau menurut saya, udah nggak sesuai dengan perkembangan zaman, aturan-aturan PP pramuka segala macam. Ya seperti usia membingungkan juga. Usia penggalang 10 sampai 11 10 ya. 10 sampai 15 begitu ya. Ya. Nah, sekarang anak di SMP tuh banyak yang umur 18, 17. Nah, seperti itu. Ya, seperti itulah aturan itu yang tidak mengikuti zaman lah menurut saya. Begitu Kak Tris. Semoga bisa diterima. Siap. Jadi kalau menurut saya gini, tadi semuanya tuh kalau kita di sekolah namanya ada struktur kurikulum ya kawalannya. Nah sekarang kan Permendikbud untuk pramuka kan wajib ya di nomor 63 tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, jadi kalau saya baca itu ada pramuka blok, terus pramuka aktualisasi, ada pramuka reguler. Nah, jadi ada 3 tuh di pasal 2 ya, pasal 2 ayat 1-nya gitu. Yang pertama apa Kak Tris? Kalau kita tuh masuk aktualisasi yang eskur ya? Ya, aktualisasi. Jadi yang wajib yang pertama yang reguler. Pramuka ya, bukan gitu kawalan. Jadi pramuka blok itu adalah pramuka yang memang bisa diikuti seluruh unsur eskul. Ya, jadi hanya perkemahan saja. Minimal 1 tahun sekali diadakan. Gitu. Ini kalau penafsiran yang pertama disebut apa tadi? Blok. Oh, pramuka blok. Pramuka ya, blok jadi, itu ya tadi ya. Blok umum itu semuanya. Ya. Hanya mengadakan kegiatan berkemah 1 tahun sekali. Lalu yang kedua adalah pramuka aktualisasi. Nah, aktualisasi itu dia belajar. Ya. Ini itu anggaplah pramuka induk gitu. Jadi orang anggota pramuka yang punya NTA, lalu dia mengikuti kegiatan pramuka, punya nilai gitu dan sebagainya, lagi anggaplah pramuka inti lah ya gitu bahasanya ya. Ya. Lalu saya bilang ekskur lah, yang ekskur. Lalu ada pramuka reguler. Pramuka reguler itu ya siapa saja yang minat gitu, yang mau ikutlah di situ kan. Nah, di sini nih yang kita kejebak nih, benar nggak kawalan? Guru-gurunya dibilang pramuka itu kan wajib gitu sekarang gitu.
Nah, Betul. tapi guru-gurunya nggak paham. Sebenarnya dia sebagai seorang guru, sebagai seorang pembina juga. Makanya pemerintah menggalakkan KMD bagi guru-guru. Nah, seharusnya dia sudah otomatis. Nah, ini masih banyak kewalahan. Tadi salah satunya adalah kata disebut bahwa kita kekurangan pembina yang bagus, pembina yang memang benar-benar paham tentang kepramukaan. Tapi mereka Betul. mengikuti KMD karena perintah ya kawalannya, Kak Teddy. Betul. Gua tugasin Betul. lo ikut KMD gitu. Tapi pada Iya. saat masuk kembali ke Itu pun kalau sekolah, yang kepala sekolahnya peduli ya. gitu. Nah, jadi selain yang 3 tipe tadi, ada blok, ada Aktualisasi. aktualisasi, ada reguler. Nah, mungkin kita perlu menyusun kurikulumnya, standar kurikulumnya, kurikulum kepramukaan. Jadi kalau menurut saya gini kawalan, Kak Teddy. Kalau saya bagi di kurikulum itu ada kalau buat pramuka reguler ya, saya bagi 4 nih kawalan, Kak Teddy. Kalau menurut saya Iya. kurikulum orientasi yang pertama, yang kedua kurikulum penguatan, yang ketiga kurikulum pengukuhan, yang keempat adalah kurikulum inti. Nah, jadi pada saat kita membina di sekolah atau di gudeg, nah kurikulum orientasi ini semua diberikan untuk semua, baik reguler, aktualisasi maupun blok. Kan kalau kita kan di sekolah tuh setiap hari Rabu ya wajib pramuka. Nah, orientasi aja kita materinya kurikulum orientasi dan penguatan nih untuk mereka semuanya nih. Baik yang blok, aktualisasi maupun yang reguler. Orientasi apa sih? Ya, upacara pembukaan, dinamika kelompok. Lalu penguatan apa? Penguatan apa? Kurikulum penguatan. Ya udah sejarah kepramukaan, ya keterampilan pramukaan sedikit. Nah, itu untuk mereka tuh, untuk yang reguler, untuk semua lah, semua gitu. Nah, setelah mereka selesai, kita berikan itu reguler masuk kawalan. Nah, masuklah ke pramuka yang induk nih, bahasanya yang induk, yang ikut eskul kalau tadi bilang, ya, yang ikut eskul pramuka. Seperti itu. Nah, apa materinya? Tambahin lagi. Yang reguler masuk, mereka kita tambahkan kurikulum penguatan. Nah, apa penguatan? Tadi pendalamannya, pendalaman kepramukaannya, materinya tentu berbeda dengan kurikulum yang reguler tadi, gitu. Apa materinya? Ya, pengukuhan ya. Jadi pengukuhan gimana rencana tindak lanjutnya dia setelah kita latih ya, yang intinya. Lalu buat planning kelanjutannya. Nah, itu selesai tuh di 1 hari. Nah, setelah itu barulah mereka nih yang pramuka inti ini ada tambahannya lagi. Ya, mungkin kalau di SMP ya dengan SMA berbeda. Ini jadi inti. Inti itu di mana? Di luar kegiatan pramuka yang umum yang bisa hari Rabu. Misalnya di hari Sabtu kah, di hari apa yang kita sepakati. Apa nih? Iya. Ya gitu. Nah, itu lebih inti lagi. Nah, tapi kalau saya mungkin di SMA atau di penegak itu sudah mulai arah ke tahap kemandirian. Ya, tahap kemandirian apa kawalan di KU selamat datang. Nah, SMA ini kan tadi dia tuh harus punya supaya nggak bosan pramuka tepuk tangan lagi, nyanyi-nyanyi lagi dan sebagainya. Dia masuk kepada kurikulum induk yang memang berpikir kepada kemandirian. Apa sih kemandirian? Ya tadi mengikuti sesuai perkembangan zaman. Sekarang zamannya zaman sudah 4.0. Semuanya serba teknologi. Semuanya serba instan. Makanya mereka bosan. Wah, semapur tadi Kak Tidi punya ide gila. Coba semapur pakai teknologi atau apa. Gitu. Ini kalau menurut saya. Iya. Mereka sudah Boleh mencoba. Sudah mencoba bagaimana setelah mereka bukan hanya ikut pramuka tapi dia punya, mohon maaf misalnya
punya komunitas entrepreneur ya, komunitas. Nah, ini perlu trik-trik yang khusus nih gitu di pramukaan. Kalau di SMP mungkin pengenalan. Ya pengenalan kemandirian. Ya, Jadi pada kenalin aja, jangan aktualisasi. Nah, betul. begitu. Nah, apa dampaknya ya? Tadi selain nanti kalau dia punya kemandirian, tentunya dia si pembantu gugus depan juga tadi nggak perlu, kita kan iuran nggak boleh, iuran anggota nggak boleh, ya kan? Nggak boleh, betul. Dia punya apa? Mau ada kegiatan, udah gue punya uang sendiri kok gitu kan, nggak harus minta ke gudeg gitu. Atau Betul. di apalagi untuk selain itu untuk apa? Untuk nambahin honor pembina bisa juga. Jujur aja honor pembina tuh di kita sangat minim sekali gitu kan, 150.000 Betul. per datang gitu kan. Betul. Kita tahu bahwa pramuka tuh kalau sudah suka, sudah rela, ya suka dan rela mati di pramuka gitu. Iya, uang sih nggak jadi nomor satu, tapi uang itu mematikan, Matikan. gitu kan? Nah, Betul. begitu. Kalau menurut saya, jadi kita bagi tuh pramuka reguler, ya, pramuka aktualisasi, dan pramuka blok gitu. Blok. Jam-jamnya berbeda. Terus kapasitas materinya juga berbeda. Ya, tentu reguler Betul. sedikit lah, dia kan cuma ikut-ikutan aja gitu bahasanya. Gitu. Betul. Nah, gimana kawalan tanggapannya? Kalau Oke, baik. Apa Kaut dulu, Kaut ya? Kaut dulu deh. Kaut. Mukanya mana mukanya tuh, Kaut? Mandi. Hilang. Oh, mandi ya. Oke, baik ya. Jadi ini penafsiran dari lagi mandi. Oh, lagi mandi. Live dong, live. Oke, Kaut mandi Jin ya. Jadi gini. Ya. Munculnya Permendikbud itu kan diawali karena pendidikan pramuka itu bagus gitu loh untuk pembinaan watak ya. Jadi itu muncul seperti itu gitu loh. Jadi buatnya eskul wajib. Nah, kadang-kala eskul wajib ini semua guru salah menafsirkan gitu loh, Jadi penilaian apa namanya? Tugas guru itu di situ ada tugas guru di situ, ada tugas pembina di situ gitu loh. Nah, untuk yang blok dengan aktualisasi itu tugas guru untuk melakukan suatu pembelajaran yang berbasis ke kepramukaan gitu loh. Ya. Jadi model kegiatannya bukan kegiatan pramuka, tapi metodenya aja yang digunakan untuk apa? Untuk pembelajaran itu gitu loh. Itu yang namanya eskul gitu loh. Nah, kalau yang reguler itu kan kita udah punya kurikulum sendiri. Ada SKU, ya kan? Ada SKK, ada SPG, itu kurikulum kita untuk di reguler gitu. Reguler itu nggak usah detak-atik gitu kan. Itu gitu. Kalau pengen detak-atik ya berarti kita akan mengadakan munas lagi mungkin ya untuk seperti itu gitu kan gitu loh. Nah, itu barangkali kan ya. Jadi nah, sementara ini guru-guru itu minta sama pembina pramukanya. Kak, tolong dong minta nilai pramukanya. Nah, sebenarnya salah ini gitu loh ya. Ujung dari reguler itu ya ramu, ya rakit, ya terap. Ujung dari sistem blok, ujung dari sistem aktualisasi ya di rapot itu nilainya gitu loh. Apa yang dinilai? Bukan dia bisa tadi menali, bukan, tapi lebih ke arah ke sikap yang metodenya dari kepramukaan gitu loh. Misalnya di SD, contoh misalnya di kelas 5, itu ada materi apa nih? Terutama untuk aktualisasi ya. Kalau STIMBLOK kan setahun sekali STIMBLOK tuh. STIMBLOK kan setahun sekali memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepramukaan gitu kan. Tapi tidak hanya full seperti itu gitu kan, gitu loh. Misalnya di aktualisasi gitu kan. Ada materi tentang apa? Tentang misalnya tentang alat gerak hewan misalnya gitu kan gitu, alat gerak hewan. Nah, itu bisa dimasukkan dalam aktualisasi. Dan satu lagi, kegiatan ini tidak menggunakan seragam pramuka, kegiatan seperti sekolah biasa gitu loh, dan dilaksanakannya di luar
di luar jam pelajaran gitu loh. Itu munculnya ekskul wajib situ gitu loh ya. Tapi tidak menggunakan seragam pramuka. Kegiatan itu menggunakan metode body pramuka. Misalnya, oke anakku sekalian, hari ini kita mencari jejak di kebun kita. Nah, itu jejak itu apa? Metode pramuka. Atau misalnya kita penjelajahan, mengelilingi mencari hewan, kemudian tentukan alat geraknya gitu loh. Jadi masuk ada KD berapa di situ, KD muncul di situ gitu loh. Jadi mata pelajaran dengan menggunakan metode pramuka gitu loh. Nah, itu nanti ada instrumen nilainya tuh, ada instrumennya. Kekompakan, mereka rajin aktivitas bertanya. Nah, itu nanti nilainya yang dimasukkan di rapot gitu loh. Bukan sementara ini guru-guru minta tolong dong nilai pramukanya dong para pembina pramuka di Gus Depan gitu kan. Itu sebenarnya salah banget gitu loh. Padahal guru itu yang ngajar yang di aktualisasi ya itu yang nilainya itu gitu loh. Nah, ukuran dari nilai pramuka itu reguler ya ramu, rakit, terap. Sementara tugas guru itu ya wajibnya itu tadi gitu loh. Nah, sementara itu banyak yang seperti itu yang kita lihat gitu. Makanya di KP itu kita adakan Kita adakan semacam bukan seminar ya, semacam dispensasi lah ke rekan-rekan gitu loh. Ini maksudnya seperti ini gitu loh. Ya. Oke, gitu loh. Nah, itu yang sering disalahkan oleh banyak semua guru-guru di sekolah. Dan itu masih berlaku dan masih belum paham betul gitu loh. Masih belum paham betul dengan adanya kegiatan ada eskul adanya reguler blok dan aktualisasi gitu loh. Nah, itu barangkali ya. Nah, ini kawalan. Saya yang kejadian di SMP nih ya, Kak Tris, kejadian di SMP nih. Memang betul kata kawalan tadi. Untuk yang wajib itu jarang sekali, bukan jarang, hampir semua sekolah tidak gurunya tidak ada mau ngajar. Diserahkan ke pembinanya, ke pembina pasukan. Jadi pembina pasukan satu orang putra, satu orang putri suruh ngajar tuh sekian kelas tuh, dikumpulin di lapangan. Nah, satu orang saya alami di 28 dan di SMP 216. Saya diminta untuk yang sekolahnya ya, bayarannya tetap satu, gitu. Nah, saya nggak mikirin bayaran ya, cuman kan begini, saya seorang pembina penggalang, satu orang putra, saya harus mengajar satu tingkat itu sekitar 9 kelas. Nah, itu kelas dia. 7, 9 kelas, kelas 8, 9 kelas, kelas 7, 8, 9, kelas 7, 8 kelas, kelas 8, 8 kelas, kelas 9, 8 kelas. Satu kelasnya 30 orang. Jadi sekitar satu tingkat itu sekitar 300 anak gitu kan. Wow. Terus putranya separuh. Ya, 150 dikali 3, 450 anak saya mendidik. Bagaimana bisa berhasil? Ya, betul. Ya, di lapangan dikumpulin. Saya bingung mau ngelatih apa nih. Suruh baris semua. Iya, saya cuma kumpul, tepuk pramuka, ayo kita nyanyi, gitu doang. Begitu doang. SKU nggak bisa jalan. Kalau SKU saya terapkan ke 450 anak, kapan selesai? Gempor saya juga. Kan begitu, Kak. Ini nih di sekolah kejadian ini. Jadi sekolah tidak mendukung kegiatan pramuka itu. Nanti jadi, itu pun juga kadang sebulan yang wajib ada digilir loh. Kayak 216 sebulan itu hanya dua kali. 2 kalinya kegiatan lain. Jadi nggak maksimal gitu loh, Kak. Itu yang kejadian sekarang. Terus nanti ujung-ujungnya minta nilai dong gitu. Iya, salah besar itu. Nah, ini saya suruh didik 450 anak sendiri. Gimana ceritanya? Suruh baris. Habis itu suruh push up semua. Jadi sebelum kakinya belum lagi diawasi sama kepala sekolah pas saya lagi mendidik ya. Saya pusing-pusing gini aja, kumpul, nyanyi, tepuk tangan, pulang. Udah selesai. Kapan pintar itu anak kan begitu. Iya. Itu yang kejadian di lapangan. Mantap. Begitu Kak kejadian di lapangannya.
Ada mau curhat apa? Ada mungkin nggak ngikuti dari awal, mudah-mudahan nggak melenceng jauh gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Teddy, mohon maaf kalau dipanggil Kak Ut. Di komunitas ini biasa dipanggil Kak Ut. Perkenalan dulu. Oke. Sebetulnya apa yang dibicarakan tadi Kak Tris dan Kak Walan, masukan Kak Walan juga itu sudah terpikirkan lama banget. Namun karena tidak ada daya gitu ya, nggak punya kekuatan, nggak punya gigi, makanya saya tidak melangkah kemana-mana gitu. Namun kalau sekarang punya rencana seperti itu, tentunya ada prosedur yang harus dilakukan. Kalau boleh masukan sih gini, kenapa Kak Teddy tadi ngajar segitu banyaknya, kepala sekolahnya ngeliatin. Jadi yang bodoh bukan Kak Teddy-nya, tapi kepala sekolahnya gitu ya. Jadi yang namanya reguler, blok, dan apa satu lagi? Aktualisasi. Itu memang yang namanya wajib itu memang harus guru yang melakukan. Betul, jadi terpadu dengan pembelajaran sehari-hari yang lingkup ada materi yang sejenis dengan pramuka memang itu. Nah, bagaimana supaya guru-guru ini ngerti bahwa dia harus menyampaikan itu semua, maka kita tembus dulu mabigusnya. Jadi paling tidak kalau kita punya materi 3 materi, ada wajib, blok, dan aktualisasi inilah yang kurikulum yang harus kita sampaikan ke Mabigus dulu. Seluruh Mabigus itu harus tahu. Karena dari zaman dulu nggak ada Kak Mabigus ini yang ngerti ini kecuali orang yang benar-benar mendalami pramuka gitu. Terus kurikulum yang mendalami kurikulum lah paling tidak. Bukan minta nilai ke pembina pramuka, tapi guru itu harus memberi nilai siswa itu dari sikap karakternya siswa sehari-hari melalui kegiatan pembelajaran sehari-hari yang berkesinambungan atau sinkronisasi dengan kegiatan pramuka gitu. Sama kayak Kak Walan tadi menjelaskan bahwa anak-anak itu di situ ada materi misalnya penjelajahan, mengamati hewan yang ada kakinya berapa sih, jalannya kemana sih, merayap apa merangkak apa gitu. Betul, itu benar banget, dan itu merupakan kegiatan siswa gitu. Tapi si guru ini tidak tahu bahwa itu juga ada unsur kepramukaannya gitu, pembelajaran pramuka. Makanya dari Mabigusnya nggak tahu, gurunya juga nggak tahu, mau masukin nilai juga akhirnya minta ke pembina. Jadi langkah kita awal kalau memang mau mengadakan seminar atau apa, Mabigus dulu yang kita tembus, karena melalui sebuah lembaga sebenarnya ini sebenarnya sih tugas dinas pendidikan. Dulu udah pernah itu di P4TK Sawangan. Sapa Bahasa Sawangan itu pernah ini disampaikan, tapi hanya beberapa kepala sekolah dan itu tidak jalan gitu, nggak menyebar. Pernah juga, cuma hanya sepersekian persen dari seluruh kepala sekolah DKI Jakarta juga sih, jadi nggak berkembang lah gitu. Jadi kalau kita mau memulai, kita menggandeng dinas pendidikan setempat atau yang terkait supaya kita bisa merubah mindset mereka para guru melalui Kamabigus. Saya rasa sih cuma itu sih langkahnya, langkah awalnya itu aja. Itu ya Kak Tris ya, kira-kira Kak Walan? Atau gimana? Betul Kak. Sebagai tambahan Kak Tris Kawal sebagai tambahan. Saya pernah tuh menolak tuh untuk membina yang wajib itu ke kepala sekolah, ke wakil dan kepala sekolah. Mereka jawabnya, oke, kalau Kak Teddy nggak bisa, pagi-pagi gitu kan, setiap hari Rebo pagi, kasih kami kurikulumnya.
Nanti kami yang jalankan. Bukan kurikulum, program kegiatannya. Kalau Beda saya bikin program kegiatan pramuka dengan program yang wajib. Yang wajib itu beda. Betul. Karena saya akhirnya menyesuaikan gini Kak. Kalau wajib tuh gampang menurut saya ya. Jadi saya ikutin aja SKU dari nomor 1 sampai nomor sekian, itu aja saya rinci. Nomor 1 minggu keberapa, nomor 2 minggu keberapa gitu. SKU yang saya nomor 1-kan. Saya kasih. Iya, karena Kak Teddy harusnya memberikan pendidikan pramuka yang inti. Misalnya punya regu inti yang akan mengikuti lomba-lomba. Nah, itulah betul, di situ. Kak. Betul. Makanya saya mudahnya saya kasihlah SKU secara urut gitu kan. Setelah saya kasih mereka bingung ngejalanin, nggak ngerti. Akhirnya yang dia ngerti aja. Akhirnya dia suruh anak kelas 9 semapur. Anak kelas 9 BBB yang bisa aja. Nggak jalan tuh program SKU-nya. Nah, kalau yang reguler kan memang sudah ada di kurikulum yang campur dengan kurikulum umum, dan memang mereka harus memasukkan yang wajib itu ke dalam kurikulum umum gitu loh. Memang kurikulum harusnya gitu. Tadi makanya intinya adalah orang pendidiknya juga, yang guru itu maksud saya, untuk bisa memberikan dengan maksimal ilmu pramukanya, mereka harus kursus tentang kepramukaan begitu Kak. Maksud saya begitu. Kan? Ya. Tapi kan kesulitan itu dari segi uang dan lain sebagainya. Yang jelas kalau kita yang memberikan tanpa ada legalitas dari kedinasan, dia nggak akan pakai karena nggak ngerti dan nggak akan pernah percaya. Itu terutama di Johar Baru itu. Johar Baru itu nggak akan pernah percaya sama kita. Ya, kayak situ keluaran Johar Baru tuh yang bandel tuh. Iya, betul. Terus yang bandel bukan Johar Baru. Iya. Kawalan silakan. Mau bicara apa Kawalan? Teddy. Ya, Teddy kira-kira berani nggak nembusin ke guru-guru gitu loh untuk memberikan pencerahan antara aktualisasi, kemudian reguler, blok. Coba tembusin itu, bahas sama-sama. Terpikir tuh teman-teman guru tuh gitu kan gitu loh. Jadi ini sebenarnya ini loh yang namanya reguler itu seperti ini, itu loh yang namanya seperti ini. Baru sama-sama menyusun program itu bareng gitu loh, ya kan? Nah, untuk program reguler biarlah kami pembina yang sudah ini menyusun. Untuk program blok dengan program aktualisasi ini seperti ini gitu loh. Jadi hanya memakai metode pramuka saja gitu loh. Kalau memang nanti terus yang pertama Kak Teddy kasih contoh ke guru-guru itu gitu loh. Ini loh cara membina untuk aktualisasi, begitu pun yang STEAM block gitu loh. Jadi nanti beda. Oh, ada bedanya Kak? Iya, ada bedanya gitu loh. Antara ini antara itu. Jadi biar paham gitu loh. Jangan ujung-ujung Kak Teddy minta nilai pramuka dong. Karena Kak Teddy tidak diberikan komitmen secara bersama-sama gitu loh. Betul. Mungkin gitu Kak Teddy, kita mesti ke guru-guru. Saya coba awal. Terima kasih masukannya. Dapat kasih penjelasan. Kak Teddy di mana? Di keluaran mana Kak Teddy? Johar Baru tuh. Johar Baru. Bosnya itu. Bosnya ngomong tuh. Makanya ini kawalan jangan nyuruh Kak Teddy ke gurunya, karena pembina di Johar Baru ini udah nggak digubris sama guru. Harus punya legalitas dari kepala sekolahnya, kalau perlu satlaknya, kalau perlu dari Kasudin baru turun. Kita yang menjelaskan boleh, kita yang punya materi tapi punya legalitas dari Kasudin paling enggak. Kalau ngomong kasarnya, yang ngomong ke sekolah, ke guru, ke Mabigus, mesti orang istilahnya bertitel atau belakangnya ada apa gitu. Kalau saya ngomong, siapa lu? Nggak dianggap sama kepala sekolah, sama Mabigus tuh nggak dianggap. Yakin kan? Yakin. Saya pernah ngomong sama wakil kawal. Saya pernah yang tadi kawal ngomongin itu, saya pernah ngomong sama para wakil, ya kan? Dia jujur tuh para wakil gini Kak, intinya sih guru nggak mau capek. Paham nggak Kak? Saya ngajar pramuka itu kan nggak ada tambahan gaji gitu. Males saya udah KTD aja lah yang dibayar honor gitu. Padahal saya honornya buat ekskur bukan buat yang wajib gitu Kak.
Gitu intinya begitu Kak. Mereka tuh tidak mau capek ngajar karena tidak ada tambahan gaji menurut mereka. Toh ada pembina penggalang, kenapa nggak manfaatin pembina penggalang aja? Begitu. Nah, sedangkan pembina penggalangnya kan tidak punya legalitas segala macam gitulah, maksudnya nggak berbuntut guru atau segala macam. Jadi ya udah lu jadi kacung aja gitu Kak. Ini yang mau saya benahi Kak. Saya bukan kacung gitu kan. Tapi gini, dari kesimpulan ini semuanya kawalan Kak Teddy dan Kak Ut, sebenarnya dibutuhkan itu pembina yang satu produktif, yang kedua dia aktualisasi, yang ketiga dia berkembang ya gitu. Jadi berkembang, saya berpikir gini, ini nanti mungkin ke depan ya itu baris berbaris itu nggak lagi tuh langsung tatap muka gitu kan, di lapangan mungkin pakai apa gitu kan, lalu semuanya serba digitalisasi seperti itu ke depan ke depan. Jadi kemajuan zaman ini nanti akan kita alami nih, kita yang hidup di zaman di belakangnya mereka, kita justru akan ketinggalan. Saya pernah berpikir gini, ada nggak sih yang menciptakan suatu aplikasi kepramukaan gitu kan? Saya tanya beberapa, udah ada di Surabaya, udah apa, tapi belum kita rasakan gitu. Dan tadi karena mereka sudah lelah lah, mungkin tadi guru-guru itu Kak Teddy sampaikan ya nggak ada bayarannya, nggak ada segala macamnya. Nah sekarang kita nih yang kita sebagai seorang pramuka ya yang peduli dengan para pembina, mungkin nggak? Saya punya pertanyaan, mungkin nggak ya pramuka ini pasti ke depan akan menjadi suatu industri dengan didukungnya Permendikbud tadi ya gitu. Jadi kebutuhan pembina itu pembina itu setelah KMD dia bukan lagi tuh jadul dengan teknik-teknik kepramukaan yang lama, tapi harus berkembang kepada mengikuti perkembangan zaman kawalan gitu Kak Ut. Nah ini harus kita buat nih. Jadi siapa yang butuh pembina di pramuka, mendukung Permendikbud ini, yang mendukung pemerintah tentunya. Nah mereka tuh harus punya nilai lebih. Oh, gue beda loh KMD-nya. Gue punya KMD ini sebagai bukti gue itu diakui ke pendidikannya di kepramukaan. Tapi dia harus di diri dia tuh harus punya nilai lebih loh, gitu, nilai lebih. Jadi nggak usah lagi berpikir setelah KMD gini tekniknya, gini tekpramnya, tapi harus ada muncul nilai lebih yang memang sekolah dibutuhkan. Nah, buatlah komunitas gitu kan, komunitas pembina pramuka yang gila gitu. Maksud gila di sini dia out the box gitu, keluar dari kotak gitu. Nilai-nilai yang berbeda itu yang akan dipakai. Ibaratnya kalau kita orang dagang, pramuka gitu, tapi pramukanya punya nilai lebih gitu. Jasa boleh sama, tapi kemampuan boleh lebih gitu kawalan. Nah, ini menarik gitu. Saya survei nih, tanya-tanya nih. Saya tanya-tanya gitu. Ada nggak yang punya aplikasi pramuka? Dia latihan semapur ya, bisa ABCD gitu. Kalau YouTube mah banyak ya, artinya kalau dilihat. Tapi dia bisa bisa menilai diri sendiri, sudah hafal ini, bla 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 gitu. Nah, tadi ini belum ada loh menurut saya gitu kan. Nah, jadi nanti misalnya mereka belajar pramuka berdasarkan kalau yang sudah dewasa ya di SMA atau penegaknya. Ini kita coba mereka nggak lagi tuh secara general menerima materi kepramukaan. Jadi berdasarkan minatnya di mana nih, materi yang disukai apa gitu. Jadi nggak semuanya kayak tadi baris semua ke lapangan, enggak gitu. Jadi saya minatnya di ini, kita data dulu. Nah, kita data mereka yang kita kumpulin tuh. Jadi nggak capek juga. Nah, jadi mungkin nggak gitu kan? Saya sih kalau berpikir saya seperti itu. Kemungkinan bisa. Jadi pramuka ini kita jadi pionir aja. Seperti itu. Iya. Tapi tetap Katris kalau yang untuk wajib mah ya, itu perlu dukungan bantuan dari pihak sekolah.
Kalau pembina bergerak walaupun pakai sistem digitalisasi segala macam tetap nggak jalan. Karena kadang-kadang murid suka ngelihat juga, cuman kakak pembina gitu, bukan guru. Jadi sedikit gimana ya? Nah, Di warga di Jawa Baru seperti itu ya, siswa murid Jawa Baru di situ ya, yang saya alami nih. Ini cuma kakak pembina, jadi kurang dihormati lah gitu kasarnya. izin Kayak saya gitu. ada share screen sedikit ya, izin ya. Mungkin nanti bisa menjadi bahan. Mohon izin. Ini yang tadi. Halo? Ya, izin ya, sebentar. Nah, ini jadi aktivitas pembina yang aktivitas peserta didik yang dilatih oleh pembina ini seperti ini gitu nanti. Ya nih. Manusianya kita bentuk, leadership-nya, manajemennya, public relation-nya, decision making-nya. Ya, leadership dia punya, saya nggak perlu jelasin satu-satu lah. Nah, karakternya dari SKU, TKU, dan SKK. Nah, Tekpram dan Kepramnya. Nah, alami sebagai seorang pramuka ya tadi tentu survival-nya, pengembaraan, pengabdian lingkungan. Nah, yang penting adalah ini pelatihan abad 21 ini teknologi dan entrepreneur ini yang harus saya mungkin terlalu jauh kali berpikirnya, tapi memang sudah waktunya seperti ini ya, di teknologi dan entrepreneur sudah waktunya ya. Nah, ini khususnya mungkin di penegak ya. Kalau di pengenalan. Nah, karena kita berbasis sekolah, ada entrepreneur yang sangat dekat dengan kita di sekolah. Itu apa? Kertas ya. Jadi kertas-kertas itu yang bisa mereka bayaran pakai kertas bekas aja deh gitu kan, untuk dia segala macamnya. Nah, nanti kita kumpulkan, kita olah bisa sebagian, lalu kita jual sebagian juga bisa. Saya Kak Teddy percaya kertas bekas sekarang pemulung itu sudah punya sudah canggih, sudah industri ya, sudah maju loh ternyata pemulung, namanya keren. Namanya dia punya website namanya Kami Box. Nah, Kami Box itu ngumpulin barang-barang bekas gitu ya, kertas segala macamnya. Nah, saya izin ya. Oh iya, kawalan ya, siap. Mau persiapan ini buka soal di sekolah ini. Oh iya siap. Ya. Oke, terus 2 menit lagi kita live ya. Siap, ini siap. buat bahan besok ya, kawalan. Siap. Kawalan jangan keluar dulu. Oh, jangan keluar dulu, kawalan sebentar ya. Kau ada mau disampaikan? Oh, dikit aja. Oh, ya udah, saya live dulu, nanti kita depan aja, buat minggu depan. Oke, silakan. Habisin kita tutup. Silakan, kawan. Ya, makasih Kak Tris. Ngomong-ngomong entrepreneurship tadi, ada sebuah seperti training TOT gitu untuk entrepreneurship. Kira-kira untuk anak-anak penegak atau kita dulu lah, komunitas kita beberapa orang, sekitar 10 sampai 15 orang, dan itu dikenai biaya, kira-kira mau nggak ya? Siapa yang ngajar, siapa? Terus ada dari adalah nanti di daerah Tegalwaru. Itu biayanya berapa kira-kira, Kak? Ya nanti kita koordinasi sama ibu yang akan mengajarnya. Oke. Kalau memang mau, dan itu memang luar biasa banget kalau saya lihat sih kemarin ya, begitu pesatnya gitu, saya suka banget gitu. Dia bekerja sama juga dengan CSR gitu, dan kalau berhasil ya difasilitasi juga gitu. Ya, gini aja Kak, kita aja dulu. Kita dulu yang merasakan. Saya setuju. Jadi kita aja dulu kirim beberapa orang. Kalau memang butuh 15, cari teman-teman yang memang mau nanti. Jangan hanya sekedar pelatihan aja, bentuk aja lembaganya langsung. Lalu kita action lah gitu. Silakan, nggak apa-apa. Iya. Saya setuju. Ya, oke. Siap. Oke, makasih Bang. Oke, kawalan. Siap, silakan. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya gitu, Kak. Jadi nggak apa-apa, dijadwal aja di bulan puasa atau setelah Lebaran, Kak.
Ya. Ya, soalnya orang pasti ngelihat biayanya berapa gitu. Sebenarnya sih, tapi aku belum jelas juga sih ada yang mau bantu gitu kan. Cuma Ya. kita lihat dulu kalau kita Ya, pahitnya makanya. itu ya pakai biaya lah gitu ya. Oke. Iya betul, makanya Kak Tris bilang tadi tagih dulu ya. Iya, iya, siap. Butuh berapa Oke, orang? siap. Kalau satu memang hanya 15, siapa saja yang mau. Terus Dan itu apa? memang untuk entrepreneurship sosial sih, social entrepreneurship. Ya. Oke, Kau siap. ditindak detail aja waktunya apa dari dia atau dari kita, biayanya berapa? Tapi mungkin juga bisa profit juga bisa sih, cuma kan belum melangkah ke sana. Profit itu yang kesekian-sekian lah. Gitu. Ya. Oke. Baik, saya ngikutin perkembangan zaman, pemulung sekarang udah canggih juga, sudah oke lah, modern lah, keren. Itu salah satunya kayak pemulung tadi, Kak Tris, salah satu di perkotaan itu gitu. Dan bisa dikembangkan komunitas-komunitas yang lain, misalnya tukang kue, catering atau apa gitu. Oke. Siap, next. Oke, kau cari tahu biar kita jadwalkan kalau memang setelah Lebaran kita latihan, kita kumpulin dulu, kita data biayanya berapa seperti itu. Oke, Kak Teddy, Kak Ut, terima kasih karena sudah menjelang berbuka. Ini obrolan yang menarik ya. Mungkin setiap pekan ya kita seperti ini sharing-sharing aja. Boleh. Sharing kan ilmu, Kak. Senang-senang aja sih. Gue nenek-nenek sih senang-senang aja. Udah ngaku ya nenek ya? Sambil masak. Oke, siap. Baik, ya kita sudahi. Terima kasih kakak semuanya. Nanti kita lanjut lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Lihat di YouTube ya nanti ya.